Bagaimana kabarnya semuanya? Ya, pada kesempatan yang ceria hari ini, kami dari kelompok Ceria, Kreatif, Reflektif, Action, oke, akan mendemonstrasikan kucing supervisi akademi. Ya, bersama kami, ya, perkenalkan saya Sri Narti dari SDIT Al Ibro sebagai observer, dan coach pada kesempatan kali ini Ibu Fatihatul Wahyudi dari PTSD Negeri 1 Gresik. Ya, dan coachnya adalah Bu Nur Aini Oktavia dari SD Muhammadiyah Manyar, Gresik. ya, oke. Ya, pada kesempatan kali ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan untuk coachnya adalah Bu Ica. Iya. Ya, oke. Nah, perlu diketahui ya, untuk melakukan coaching ya, coach harus sudah mengetahui alur yang dipakai untuk coaching, yaitu alur tirta. Yaitu yang pertama adalah menentukan tujuan, yang kedua identifikasi, yang ketiga rencana aksi, dan yang keempat adalah tanggung jawab. Oke, Bu Ica. Oke, Bu Narti. Ya, yang saya tanyakan ya, pertama adalah kompetensi kucing ya, apa yang ingin Ibu Ica kembangkan pada kesempatan kali ini? Oke, Bu Narti, terima kasih. Untuk coaching saat ini yang akan nanti saya kembangkan adalah presence, yaitu kehadiran penuh. Yang kedua, mendengarkan aktif, dan nantinya saya bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot. Gitu, Bu Narti. Ya, oke. Nah, kompetensi ya, kompetensi apa spesifik yang akan Ibu Ica kembangkan dalam kesempatan coaching kali ini? Baik, untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan pada saat ini, percakapan ini, yaitu mengajukan pertanyaan berbobot, sehingga nantinya saya sebagai coach ya nanti bisa menanyakan kepada coach tentang apa permasalahan yang nanti akhirnya bisa menemukan masalahnya sendiri. Oke. Menemukan masalah solusinya sendiri. Oke, pertanyaan berbobot ya Ibu ya. Iya, Bu Narti. Iya, oke. Indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan Ibu Fatihatul sebagai coach apa? Ya, itu tadi karena tadi saya mengembangkan untuk pertanyaan berbobot, jadi nantinya saya berharap coach nanti pada saat kita bercakap, pada saat kita ngobrol nanti coach menemukan solusinya sendiri dari permasalahan yang dihadapi, sehingga coach merasa tenang, senang dengan apa yang sudah dimunculkan dari solusi dari dirinya sendiri. Oke, sudah bagus, sudah siap ini kayaknya Bu Ica untuk coaching pada kesempatan kali ini ya. Siap dong. Oke, supaya tidak berlama-lama kita bisa mulai ya, Ibu Fatihatul sama dengan coach Bu Via. Bu Via. Oke, silakan. Oke, terima kasih kesempatannya Bu Narti, Bu Ica. Assalamualaikum Bu Ica. Waalaikumsalam cantik Bu Via. Bagaimana kabarnya Bu Ica hari ini? Alhamdulillah baik, sehat, bisa tertawa. Alhamdulillah, sehat selalu di Bu Ica. Amin. Kok tumben nih Bu Via, ke mejanya Bu Ica ada yang bisa dibantu? Iya nih Bu Ica, saya pengen sedikit bercerita nih tentang keluh kesah saya seperti itu. Apa sih yang mau diobrolkan? Pasti seru nih. Iya Bu Ica, jadi gini Bu Ica, kelas saya itu kan termasuk kelas ICP ya, atau kelas internasional. Namun beberapa murid saya itu setiap harinya itu belum berbahasa Inggris itu secara aktif. Padahal di sekolah kami itu sudah digalakkan Wednesday is English Day seperti itu. Memang sih ketika hari Rabu itu terlihat anak-anak itu berbahasa Inggris. Namun karena kelas saya itu kan kelas internasional, harapan saya ya berbahasa Inggrisnya itu nggak hanya di hari Rabu, tapi setiap hari sebagai bahasa keduanya mereka. Kan namanya aja International Class Program, masa ngomongnya masih belum internasional seperti itu Bu Ica. Oke, bagus sekali Bu, luar biasa obrolan kali ini. Nah, mengenai English Day, Bu Fia kan menginginkan anak-anak itu setiap hari
menggunakan bahasa Inggris setiap hari ya. Tidak harus pembiasaan pada waktu di dapur nanti. Nah, menurut Bu Via, tujuan dari percakapan kita nanti apa yang kita mau dapatkan? Nah, tujuannya ini nanti saya berharap di sini saya mendapatkan solusi atau strategi apa yang bisa saya terapkan ke anak-anak supaya mereka itu mau gitu, timbul kesadaran dari dirinya supaya bisa berbahasa Inggris setiap hari. Itu sih Bu Ica tujuannya. Kesadaran anak-anak ya untuk menggunakan bahasa Inggris setiap hari ya, tanpa harus ada ya guru yang terus mengingatkan. Betul. Gitu ya. Nah, dari tujuan yang sudah Bu Via gambarkan tadi, indikator apa yang nantinya menjadi ukuran keberhasilan dari yang ingin diwujudkan Bu Via? Nah, indikator keberhasilannya ini pastinya anak-anak conversation-nya atau speaking-nya itu bagus. Seperti itu, dan itu bisa dilakukan secara daily life atau setiap hari. Paling enggak minimal simple instruction dulu gitu Bu Ica tujuannya itu. Simple instruction ya, atau perintah yang sederhana, yang mudah diingat anak, yang bisa diucapkan anak gitu ya. Kalau boleh tahu nih situasinya sekarang seperti apa sih ya Bu Via? Dan menurut Bu Via antara skala 1 sampai 10, ya, posisi pencapaian Bu Via sudah ada di titik berapa ya? Dan rencananya mau ditingkatkan ke titik berapa Bu Via? Nah, kalau situasinya itu kan begini ya Bu Ica. Di sekolah kami itu kan sebenarnya ada 2 kurikulum. 3 sih ketambahan dengan kurikulum Merdeka. Nah, utamanya kalau di kurikulum Cambridge itu memang anak-anak berbahasa Inggris. Tapi ketika mereka menggunakan kurikulum K13 atau Merdeka, itu kan semua textbook dan pembelajarannya kan menggunakan bahasa Indonesia. Iya, betul. Nah, karena kita warga negara Indonesia ya pastinya harus menggunakan bahasa Indonesia. Nah, dari sana itu anak-anak akhirnya terbawa ketika pembelajaran itu masih menggunakan bahasa Indonesia, pembiasaannya ngobrolnya juga akhirnya ikut berbahasa Indonesia. Padahal harapan saya oke lah, gak apa-apa pelajarannya menggunakan bahasa Indonesia, tapi ketika anak-anak itu berinteraksi seperti mau ke bathroom atau permisi mau pinjam apa atau bertanya apa itu pakai bahasa Inggris. Jadi setiap harinya anak-anak itu biar terbiasa menggunakan bahasa Inggris. Meskipun dari teks pelajaran yang digunakan menggunakan bahasa Indonesia. Gitu ya Bu Via ya. Iya. Nah, ini Bu Via, kekuatan apa nih yang Bu Via miliki hingga punya rencana ingin meningkatkan sampai ke level berapa tadi Bu Via? Nah, levelnya sekarang itu anak-anak mungkin kira-kira di 7 ya Bu Ica. Bagus ya, masih bagus loh angka 7 itu. Terus ini mau rencananya mau dinaikkan, mau ditingkatkan ke level kalau berapa? bisa ya 8, 9, kalau bisa sampai 10. Alhamdulillah, jadi bagus Pak. Bu Via memang berbahasa Inggris ya? Iya, betul. Oh iya, bahasa Inggris. Saat ini untuk meningkatkan level tadi, peluang apa yang bisa Bu Via ambil? Nah, untuk peluangnya ini sebenarnya ada banyak ya Bu Ica ya. Yang pertama tadi ada pembiasaan yang English Day tadi di Wednesday. Itu peluang besar sebenarnya bagi kami untuk bisa meningkatkan conversationnya anak-anak. Terus kemudian yang kedua, ini pembiasaan atau habit di kelas. Karena satu kelas ini kan kelas ICP, jadi pastinya kalau bisa ya mereka ngomongnya berbahasa Inggris semua. Iya, betul. Nah, selain itu guru-guru di sini juga kita biasakan juga berbahasa Inggris, utamanya di hari Rabu. Jadi itu adalah kekuatan terbesar kita sebenarnya ya Bu Ica ya, supaya bisa meningkatkan habit berbahasa Inggris ini tadi. Jadi sebelum anak-anak menggunakan bahasa Inggris atau membiasakan diri menggunakan bahasa Inggris, tentunya Bapak Ibu gurunya dulu ya. Jadi membiasakan itu untuk memberi tauladan atau contoh kepada anak-anaknya. Nah, dari peluang yang sudah Bu Via jelaskan tadi, tentu nantinya ada hambatan atau gangguan yang menghalangi Bu Via dalam meraih tujuan. Boleh tahu kira-kira nanti hambatan apa saja yang Bu Via hadapi? Nah, untuk hambatannya tuh begini Bu Ica. Kalau di sekolah kami itu kan 4 kelas, yang ICP cuma 1. Nah, 3 kelas ini kan reguler, sehingga mereka ya bahasanya bahasa Indonesia. Jadi ketika mereka sudah keluar kelas, pastinya mereka akan ketemu teman-temannya lagi. Berbahasa Indonesia lagi. Oh, iya. Itu hambatannya. Terus yang kedua tadi terkait dengan textbook. Yang di K13 itu kan berbahasa Indonesia. Terus kemudian yang ketiga ya mungkin kesadarannya. Bagaimana cara kita menumbuhkan kesadaran itu tadi dengan memberi
menjadikan diri kita sebagai role play Nah, atau role model role gitu model. ya buat anak-anak. Oh, Bu Via itu udah bagus ya. Terus dari hambatan tadi Bu Via punya solusi apa nih untuk mengatasi hambatan tadi? Nah, solusinya itu kira-kira yang pertama ya Bu Ica, saya itu pengen memperbaiki dari diri saya sendiri dulu mungkin solusinya. Jadi kita para guru, utamanya saya, itu harus meningkatkan kompetensi kita dalam berbicara bahasa Inggris, itu utamanya. Nah, nanti dari kita baru kita akan meresonansikan kepada anak-anak kemampuan berbahasa Inggris kita, terkait conversation kita, ngajak anak-anak ngobrol bahasa Inggris. Selain itu, saya juga berharap di kelas itu ada tempelan-tempelan atau pajangan-pajangan, poster lah atau apa yang bisa dilihat anak setiap hari. Nah, itu isinya vocab-vocab bahasa Inggris yang memperkaya vocabulary-nya, pendaharaannya anak-anak, seperti itu, Ica. Oke Bu Via, tadi solusinya bagus sekali loh Bu Via. Tadi ada rencananya untuk menempelkan bahan bacaan ya, vocab-vocab yang baru yang bisa dilihat anak di dinding setiap hari bisa lihat sehingga mereka terbiasa juga. Nah ini Bu Via, dari beberapa hal yang tadi sudah disampaikan Bu Via mengenai hambatan, tantangan yang nanti akan dihadapi Bu Via, sampai akhirnya Bu Via sudah menemukan solusi yang bagus. Nah rencana aksi selanjutnya Bu Via dalam mencapai tujuan yang diinginkan tadi menurut Bu Via apa ya? Nah, untuk rencana aksinya pastinya kalau untuk menambah kapasitas diri kita sebagai pendidik atau kompetensi terkait speaking, ya kita harus belajar. Nah, meningkatkan diri dengan belajar, entah mengikuti workshop atau belajar tes TOEFL gitu kan ya Bu Ica ya. Meningkatkan diri ya. Meningkatkan diri. Terus kemudian kalau untuk yang pembiasaan ya mau tidak mau anak-anak itu kita biasakan berbahasa Inggris. Jadi kalau misalnya anaknya menimpali dengan bahasa Indonesia, kita kembali lagi dia pakai Inggris gitu. Terus ya nempel-nempel itu tadi Bu Ica. Oke, bagus sekali Bu Via. Nah dari beberapa rencana aksi yang mau dilaksanakan, yang mau diprioritaskan itu dalam hal apa Bu Via? Tadi kan banyak ya solusinya. Nah ini yang diprioritaskan itu yang mana? Nah, yang diprioritaskan itu pastinya harus dari diri kita dulu. Kalau kita mau merubah diri ya. Nah, kalau kita mau merubah anak-anak supaya mau speakingnya bagus, itu dari kita sendiri dulu yang harus berubah. Jadi saya harus memperbaiki kemampuan speaking saya, mengikuti pelatihan. Itu yang saya prioritaskan dulu, Bu. Jadi kesadaran diri ya, mengupgrade diri untuk lebih lebih banyak memperkaya, meningkatkan kompetensinya Bu Via. Oke Bu Via, dari rencana aksi yang sudah diprioritaskan tadi yaitu dalam hal kesadaran diri nih ya, strategi apa yang ingin Bu Via lakukan untuk mewujudkan itu? Nah, terkait strategi nih ya Bu, strategi saya yang pertama, saya tentunya dengan pembiasaan dulu. Seperti tadi saya bilang, pembiasaan dulu ke anak-anak. Kemudian yang kedua, tempelan-tempelan kreatif itu tadi, supaya kan kalau sesuatu yang kita visualkan itu lebih mudah ditangkap oleh anak. Betul. Apalagi kalau itu berwarna-warni atau menarik ya Bu Via ya. Itu pasti anak lihat dan gampang ingat. Nah, jadi itu menambah kosakata anak-anak itu. Nah, sekali Bu Via. Nah, Bu Via tadi sudah merencanakan aksi yang akan dilakukan. Hambatan dan strategi sudah dipikirkan. Sekarang ukuran keberhasilan rencana aksi Bu Via nanti bisa dilihat dari mana ya Bu ya? Nah, ukuran keberhasilannya itu dari habit yang timbul pada anak-anak. Kebiasaan. Nah, supaya mereka itu mau dan berani berbicara bahasa Inggris nggak hanya di hari Rabu, tapi di setiap hari. Gitu ya Bu Via ya. Oke Bu Via, semakin menarik saja percakapan kita ini ya. Jadi nanti komitmen Bu Via nanti apa nih untuk rencana aksinya tadi yang sudah dikemukakan Bu Via tadi? Apa rencana aksinya? Nah, komitmen saya itu saya harus bisa berbahasa Inggris dengan baik dan benar dulu. Terus kemudian yang kedua, mengajak anak berbicara bahasa Inggris setiap hari. Betul. Itu komitmen saya. Terus yang ketiga, terkait pajangan-pajangan itu tadi, saya harus bisa mengupdate mungkin setiap bulan atau setiap minggu dengan kosakata yang baru. Ganti ya. Nah, ganti. Jadi kosakatanya yang didapatkan anak-anak itu setiap hari bisa berkembang. Oke Bu Via. Ada yang bantu Bu Via dalam menjaga komitmen tadi?
bisa disebutkan nih kira-kira siapa orang yang nanti bisa bantu Bu Fia untuk menjaga komitmennya Bu Fia? Nah, untuk yang bisa menjaga pastinya pertama diri sendiri dulu ya. Karena kan kita berkomit nih, komitmen sama diri sendiri, jadi saya harus bisa komitmen dulu sama diri saya sendiri dulu. Terus kemudian yang kedua tentunya ustadz-ustadzah atau guru yang ada di SD Muhammadiyah Manyar, terutamanya guru kelas ICP atau guru kelas internasional itu harus kita sama-sama komitmen kalau kita bisa menerapkan berbahasa Inggris ini setiap hari, nggak hanya di hari Rabu aja. Dan komitmen yang ada di diri anak-anak itu yang harus dipegang. Oke Bu Fia, setelah itu sudah berkomitmen yang bagus untuk Bapak Ibu gurunya, untuk anak-anaknya. Selanjutnya tindak lanjut dari setelah kita bercakap ini atau coaching ini, gimana tindak lanjutnya Bu Fia? Nah, tindak lanjutnya ini kan alhamdulillah nih Bu Ica, saya dibantu menemukan solusinya. Jadi nanti setelah dari pertemuan ini saya akan mulai action. Nah, jadi action saya itu mulai dari, yaitu saya harus memperbaiki diri dulu, kosakata saya, vocabulary saya, terus kemudian mengajak anak-anak terbiasa berbahasa Inggris. Wow, Bu Fia, ternyata percakapan kita ini penuh makna loh ya. Tidak terasa jenengan sudah menemukan solusinya sendiri untuk Anda. Jadi tidak perlu ke ini, kawan-kawan, tidak perlu kemana-mana. Jadi kita bisa bertukar pikiran, sharing sehingga menemukan solusi Anda sendiri. Selamat Bu Fia, semoga rencana dan komitmen tadi yang sudah disampaikan Bu Fia bisa dilaksanakan dengan baik, bisa berhasil untuk Bu Fia dan lembaga Bu Fia. Terima kasih. Ada lagi Bu Fia yang bisa Bu Ica bantu? Nah Bu Ica, kalau Bu Ica kira-kira punya gak pengalaman yang hampir sama kayak saya gitu terkait pembiasaan bahasa Inggris? Pengalamannya Bu Ica mengenai bahasa Inggris ini kalau di sekolah loh ya, kalau di sekolah itu mungkin hampir sama Bu Fia ya, tapi tidak harus ini menggunakan bahasa Inggris setiap hari, hanya menggunakan English Day hari apa gitu. Jadi mungkin ini saya yang harus berpengalaman menimba ilmu di Bu Fia, karena menarik sekali karena anak-anak harus terbiasakan untuk menggunakan bahasa Inggris setiap hari. Kalau di Bu Ica itu hanya hari-hari tertentu saja untuk menggunakan bahasa Inggris. Jadi tidak ada tekanan untuk menggunakan bahasa Inggris setiap hari karena tidak ada ICP. Jadi pembelajaran tambahan pembiasaan diri bahasa Inggris. Gitu Bu Fia, pengalaman dari saya. Luar biasa sekali pengalamannya Bu Ica ini, memberi saya gambaran ini tentang adanya English Day, ternyata juga ada di sekolah lainnya begitu Bu Ica. Oke, Terima gimana? kasih banyak Sudah Bu vlog? Ica. Ya, alhamdulillah. Makasih Saya Bu bisa Fia. menemukan solusi dari permasalahan saya. Makasih banyak Bu Ica. Sama-sama. Sukses buat Bu Ica. Sukses juga untuk Bu Fia. Ya alhamdulillah, luar biasa. Kita tepuk tangan dulu. Ya alhamdulillah, luar biasa sekali ya yang kita lakukan ya hari ini ya. Jadi dengan coachnya Bu Ica dan coachingnya Bu Fia yang mampu menemukan solusi sendiri dari permasalahannya sendiri. Tuh. Oke. Nah, Bu Ica, dalam ini coaching ini, apa saja tadi yang sudah dilakukan Bu Ica? Yang sudah saya lakukan tadi bersama Coach Bu Nur Aini Octavia, saya yang pertama adalah kesadaran penuh saya memperhatikan Bu Fia dengan betul-betul apa yang menjadi permasalahannya, dan ini mengarahkan agar dia menemukan solusinya. Yang kedua, saya mendengarkan aktif. Jadi apa yang disampaikan Bu Fia saya mendengarkan dan saya tidak menyela apa yang tadi disampaikan Bu Fia. Yang ketiga, saya tadi sudah menanyakan pertanyaan yang berbobot ya, artinya untuk menggali agar Bu Fia itu bisa menemukan solusinya sendiri dari masalah yang dihadapi. Iya. Tadi Bu Fia, Bu Ica sudah ini ya, sudah saya amati sudah melakukan coaching juga dengan alur tirta ya Bu Ica ya? Iya, sudah. Oke, Bu Ica. Nah, dari pengamatan saya sudah saya tulis ya, untuk coachingnya bagus dan ini alur tirtanya juga sudah, indikatornya sudah
ini ya. Terus di dalam pelaksanaan coaching juga tidak ada ini memberikan asumsi itu ya, dari coachnya benar-benar mendengarkan aktif sudah ya, dengan present, hadir sepenuhnya seperti itu. Untuk selanjutnya Bu Ica ya, kompetensi apa yang Bu Ica akan kembangkan untuk selanjutnya? Untuk selanjutnya nih saya akan mengembangkan lagi kompetensi saya di bidang ini mengajukan pertanyaan yang berbobot. Mungkin dengan pertanyaan-pertanyaan itu tadi saya sudah menyampaikan akan menggali apa yang jadi permasalahan coaching, sehingga coaching kami tuntut untuk bisa menemukan solusinya sendiri dengan komitmen dan rencana aksinya tadi, sehingga coaching merasa lega, terbuka, jadi bisa menemukan solusinya sendiri tanpa harus saya menggurui. Gitu benar. Oke, bagus sekali ya untuk coach percakapan pada pagi hari ini ya. Oke, saya sebagai observer ya untuk kesempatan kali ini saya akan menutup sharing ya atau observasi pada coaching pada pagi hari ini. Oke, sudah kita akhiri untuk kesempatan kali ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Terima kasih, Bu Narti. Narti. Sama-sama.